Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dardiansyah, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Undira, akan mempresentasikan dan mereview hasil pembelajaran saya di semester 1 bersama dosen saya, Miss Indah, Magister Ilmu Komunikasi. Jadi, sebelum proses pembelajaran, dimulai, waktu itu kita masuk ke modul 1. Jadi sebelum itu Miss Indah melakukan perkenalan diri ke semua mahasiswa yang ada di ruang kelas, mulai dari namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, dan pekerjaannya itu apa. Karena kita sendiri yang saya ambil itu kelas karyawan. Nah, jadi semuanya rata-rata itu sudah bekerja di perusahaannya masing-masing. Setelah proses perkenalan diri selesai, itu dilanjut dengan modul pertama. Jadi di modul ke-1 itu dijelaskan tentang hakikat ilmu komunikasi. Kurang lebih seperti itu yang saya ingat, hakikat ilmu komunikasi. Di situ Miss Indah itu menjelaskan mulai dari pengertiannya, tujuannya, fungsi-fungsinya seperti apa. Lanjut selesai pembelajaran setelah pelajaran itu selama kurang lebih 120 menit, itu langsung dilanjut Miss Indah membagikan beberapa mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya saya waktu itu masuk ke kelompok 4 bersama teman saya yang bernama Amanda Usasena. Waktu itu saya diberi tugas oleh Miss Indah tentang perspektif komunikasi. Jadi waktu itu setelah minggu pertama Miss Indah menjelaskan, minggu-minggu selanjutnya itu giliran mahasiswa yang menjelaskan, dilanjut oleh penjelasan Miss Indah. Waktu itu saya masuk dalam kelompok 4. Jadi saya menjelaskan itu di minggu keempat. Saya menjelaskan bersama teman saya yaitu Amanda Usasena. Itu tugas kita tentang persepsi ilmu komunikasi. Ya, jadi setelah pertemuan itu mungkin saya lengkap langsung ke minggu keempat ya, minggu dimana saya dan teman saya itu presentasi. Di situ saya mau bercerita sedikit. Jadi kan kita punya waktu 4 minggu sebelum presentasi. Saya membagi tugas dengan teman saya karena kita kelompok doang, dimana teman saya waktu itu mencari bahan buat pengerjaan tugas itu, dan saya yang menyusun dan merapikan tugasnya. Jadi setelah jadi itu saya review dengan teman saya kasih bahan jadinya, kayak saya minta penilaian dia itu sudah sesuai atau tidak dengan tugas yang telah Miss Indah berikan. Setelah mereview dengan teman saya dan teman saya bilang bahwa yang saya susun itu sesuai dengan tema yang telah diberikan Miss Indah, saya lanjut ke hari dimana saya presentasi dengan teman saya. Di situ saya diberi tugas atau diberi materi tentang pengertian komunikasi. Di situ juga saya jelasin contoh-contohnya seperti apa dan tujuannya buat apa, serta ada beberapa jenis pengertiannya. Nah, masuk waktu itu hari dimana saya present bersama teman saya. Waktu itu kita berbagi tugas mulai dari pengertian dan contoh-contohnya, mulai dari pengertian dan jenis-jenisnya itu teman saya menjelaskan, sedangkan contohnya yang mempraktekkan itu saya. Soalnya dosen saya itu Miss Indah minta prakteknya itu contoh prakteknya itu mesti berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi untuk bagian contoh itu terfokus di saya. Mungkin di sini juga akan saya jelaskan sedikit pengertian tentang persepsi dari komunikasi. Jadi persepsi komunikasi itu adalah getaran apapun dari pikiran sehat kita. Persepsi sebagai proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi. Persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan, menafsirkan informasi indrawi. Oke, itu rangkuman daripada persepsi ya yang tadi saya jelaskan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan pengertiannya. Terus kita lanjut masuk ke jenis-jenis persepsi. Di sini saya menjelaskan bahwa persepsi itu dibagi dari 3 jenis, yaitu ada afeksi, kognisi, dan konasi. Jadi kita masuk ke pertama, yaitu ke pengertian kognisi.
Jadi persepsi kognisi ini adalah aspek yang menyangkut komponen pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berpikir, dan mendapatkan pengalaman dari masa lalu. Jadi waktu itu saya menjelaskan contohnya seperti contohnya itu kognisi itu kayak mungkin kita sering melihat orang tuh kayak di media sosial cakep banget, mukanya putih atau menawan gitu. Ternyata pas kita ketemu itu berbeda dengan apa yang di foto gitu, di foto media sosial. Itu salah satu contoh tadi, itu termasuk dari persepsi kognisi, yaitu pengalaman dari masa lalu. Nah, setelah kognisi ada juga nih persepsi afeksi. Berbeda dengan kognisi, kalau afeksi ini adalah aspek yang mengangkut komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu, serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik buruk berdasarkan emosional seseorang. Jadi misalkan itu kayak saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Kayak misalkan kita lagi capek kerja atau capek pulang kuliah atau misalkan capek sekolah, pokoknya pulang ke rumah dalam keadaan capek, dimana otak juga masih ngebul, badan masih kucel banget, masih kumel. Nah nyampe rumah itu anggota keluarga kita atau misalkan entah itu adik kita, kakak kita atau ibu kita itu menyuruh yang itu cepetan angkatin jemuran mau hujan, atau misalkan ini beliin dulu ke pasar beli bahan-bahan buat masak. Nah di situ kan posisinya kita masih capek ya atau masih pusing, tentu kita akan merasakan emosi gitu, getaran emosi, faktor emosi kita gitu akan timbul. Jadi perkara di kerjaan atau di sekolah kita capek belum hilang, ditambah baru sampai ke rumah yang niatnya mau istirahat malah ditambah begitu. Jadi itu salah satu contoh afeksi. Tadi kan saya juga berbicara bahwa kalau misalkan teman saya menjelaskan, saya yang mengasih contohnya. Tadi juga udah 2 jenis yang saya sebutin. Ini kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu persepsi konasi. Jadi persepsi konasi ini menyangkut sikap atau perilaku kita terkait motivasi. Jadi misalkan itu saya jelasin ke contoh case-nya aja ya langsung. Kita itu kayak ngasih motivasi gitu ke teman kita atau ke atasan kita. Misalkan ada teman kita yang cerita bahwa ini gue susah banget nyari kerja nggak dapat gitu, atau misalkan gue susah banget nih kerjaan gue stuck di sini aja, gaji gue nggak naik, jabatan gue nggak naik. Contoh si konasinya ini dia masuk itu kayak dia itu ngasih masukan, atau bukan masukan sih, lebih ke motivasi gitu, menyemangati. Ya udah misalkan contoh kita udah keterima kerja cuman gaji stuck di situ aja, kita tidak naik jabatan dalam waktu beberapa tahun. Kita jadi memberikan motivasi kepada si teman kita yang mengeluh ini, kayak misalkan ya udah lu bersyukur lah masih bisa digaji, masih bisa hidup, masih bisa buat makan. Coba kita lihat orang-orang di luar yang ratusan atau ribuan tiap hari itu udah ngeplay CV kemana-mana tapi nggak keterima. Lu harusnya bisa bersyukur, nggak usah melulu tentang minta. Kadang-kadang kalau kita minta dan kurang bersyukur juga nggak pernah cukup. Nah itu tuh tadi salah satu contoh konasinya. Jadi kita itu memotivasi teman kita atau lingkungan keluarga kita agar tidak gampang mengeluh gitu loh, mengasih masukan. Nah tadi juga sudah saya jelaskan ya, contoh dari konasi seperti apa, contoh dari afeksi seperti apa, dan contoh dari kognisi seperti apa, beserta pengertiannya masing-masing. Setelah saya menjelaskan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada beberapa juga teman yang menanyakan tentang pengertiannya seperti apa, di perusahaan cocok sama pendekatan yang mana. Itu banyak, tapi saya lupa pertanyaannya. Jadi setelah teman-teman saya menanya, dijawab oleh saya dan teman saya. Setelah pelajaran itu, setelah selesai tanya sesi jawab, baru di sini Miss Indah menjelaskan juga, meluruskan hal yang keliru yang saya salah mungkin dalam pembuatan. Di situ Miss Indah meluruskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya yang menurut mereka itu jawaban dari saya itu tidak puas gitu loh. Jadi di situ tuh Miss Indah menjelaskan juga setelah materi dan modul yang telah dia punya.